Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah, ketemu lagi dengan Ibu. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa belajar bersama di sini. Disimak yuk. Nah, di sini ada gambar seperti kalian ketika belajar di kelas. Ibu guru berkata, "Alhamdulillah kalian sudah duduk di kelas 5. Itu tandanya kalian sudah tumbuh besar. Kalian sudah memasuki masa penting dalam hidup kalian, yaitu masa balik." "Apa itu, Bu, balik itu?" bilang Azizah. "Pertanyaan bagus, Azizah," kata ibu guru. "Balik itu artinya kalian telah sampai pada usia dewasa." Apakah tanda-tanda balik itu? Yuk disimak sama-sama ya. Nah, ini tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang pertama, ihtilam atau mimpi basah. Yang kedua, tumbuh rambut kemaluan. Yang ketiga, cukup umur atau sudah 15 tahun. Di sini, walaupun belum ihtilam, belum tumbuh rambut, tapi kalau dia sudah 15 tahun, maka dia sudah disebut sebagai balik. Untuk laki-laki, untuk perempuan sekarang yang pertama, tanda balik adalah haid atau datang bulan. Yang kedua, tumbuh rambut kemaluan atau terjadi perubahan fisik pada badannya. Yang ketiga, cukup umur atau sudah 15 tahun walaupun belum haid, tapi kalau sudah cukup umur, sudah 15 tahun artinya mereka sudah bisa dibilang balik. Nah, sekarang kita bahas tentang haid dulu ya. Nah, untuk kalian yang laki-laki, tidak masalah kita membahas tentang haid karena kalian juga perlu tahu ini, perlu ilmu ini untuk masa depan kalian nanti. Apakah haid itu? Apa sih haid itu? Nah, di sini kita belajar sama-sama ya. Haid menurut bahasa artinya mengalir. Menurut istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu dalam keadaan sehat, bukan karena suatu penyakit ataupun luka. Jadi dia keluarnya alami. Haid itu biasanya terjadi setelah anak perempuan berusia 9 tahun ke atas. Artinya, sekarang kalian ini sudah akan memasuki masa balik. Untuk itu, ada materi haid untuk kalian semua. Nah, anak-anakku, sekarang kita bahas larangan ketika haid. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan ketika haid? Yang pertama yaitu sholat. Sholat wajib maupun sholat sunnah tidak boleh dilakukan ya ketika haid. Yang kedua, puasa. Puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang ketiga, berdiam diri di masjid atau apa disebut nak? Iktikaf ya, itu biasanya dilakukan ketika bulan Ramadan. Yang keempat, membawa dan membaca Al-Quran. Yang kelima, tawaf atau berkeliling Ka'bah. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika haid karena tidak bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut? Kita tetap bisa berzikir, kita tetap bisa beristighfar. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya silakan dipelajari dan
Bagi yang belum punya buku paket, bisa dirangkum kembali di buku tulis masing-masing ya. Yang sudah punya buku paket, silakan digarisbawahi sesuai materi yang sudah Ibu sampaikan di slide-slide itu tadi. Minggu depan kita bersiap penugasan ya. Selamat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum.